Bagaimana dengan Purple Heart dan Le Shaolong paling prihatin tentang ini. Yah, Zixin dan Xiao Yan sengaja tersenyum. Xiao Yan menutup selera Le Shaolong yang telah mengangkat lehernya untuk sementara waktu. Semua bahan habis dan lebih dari 1400 disempurnakan. Dengan kata lain, tim utama Xiao Fu akan memiliki lebih dari 1400 petarung bintang 5. Dengan total 1500. Petik 2. Wow. Petik 2. Aula Xiao Fu mendidih. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. 1500 pejuang bintang 5. Bukankah kita Xiao Fu segera memasuki barisan pasukan kelas 1? Xiao Yao memegang janggut abu-abu itu dengan gembira. Dan air mata mengalir dari matanya tanpa suara. Le Shaolong berkata dengan penuh semangat, "Itu benar. Kaisar bintang 4 yang saya miliki sekarang memiliki lebih dari 1000 orang dan akan segera penuh. Selain itu, lebih dari 1000 orang telah dipilih dengan cermat. Dan bakat kultivasi mereka adalah pilihan terbaik. Selama mereka menembus ambang bintang 5, pada waktunya, banyak petarung bintang 6 atau 7 akan lahir. Semakin banyak yang saya bicarakan, semakin bersemangat saya." Shaolong mengayunkan tinjunya dengan keras. Pada saat itu, kami di Xiao Fu bukan hanya pasukan kelas 1. Petik 2. Shaolong, maksudmu, Xiao Fu pada akhirnya akan menjadi kekuatan super? Xiao Yao bekerja keras dan merobek beberapa janggut. King Haoran menegaskan untuk Le Shaolong, ini tidak diragukan lagi. Dengan 505 petarung bintang 5 ini, kekuatan dasar Xiao sudah cukup kuat. Dan kekurangannya hanyalah kekuatan kelas atas. Dengan orang mesum yang Anda katakan, saudara, Long Yan, dan Ziying, hanya masalah waktu sebelum Xiao Fu tumbuh menjadi kekuatan super. Saya memikirkannya, dan saya sangat berhati-hati untuk mengatakan, kekuatan rumah Xiao ini terlalu menakutkan. Sebelum tumbuh dewasa, tidak boleh bocor. Kalau tidak, itu akan membawa pukulan yang tidak terduga. Petik 2. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kakak masuk akal, ini harus terdaftar sebagai rahasia pertama rumah Xiao, Zenni. Kamu bisa mengatur ini. Aku melihat Zenni mengangguk. Xiao Yan bertanya pada King Haoran, "Saudaraku, bagaimana perasaanmu setelah pindah ke Mo Huang Mansion?" Petik 2. King Hao tertawa terbahak-bahak, "Haha, aku merasa hebat. Segera setelah saya pindah ke Istana Iblis, kekuatan iblis yang telah menunggu saya berubah menjadi iblis darah saya. Bahkan mereka yang mengikuti roh iblis sangat tertarik padaku. Sekarang, dukung iblisku telah menyumbang sebagian besar." Petik 2. Hahaha. Oke, selamat untuk Kaisar. Xiao Yao tidak bisa menahan tawa. Saya pikir roh dan keluarga roh pasti sangat marah. Hahaha. Petik 2. Tapi King Haoran sedikit mengernyit, mengatakan, "Saya seperti patriark tua. Berpikir bahwa roh setan akan bergerak lebih atau kurang. Tetapi menurut mata-mata, roh setan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah kekuatan jatuh kembali. Bagi saya, monster darah, yang tidak peduli dengan jenderal, membuat saya merasa sangat rendah hati. Aku tidak tahu obat apa yang dijual dalam labu monster roh." Petik 2. Oh, petik 2. Seharusnya tidak masuk akal. Ini memang tidak normal.
dan untuk sesaat semua orang bertanya-tanya mengapa Roh dan keluarga Roh tidak bereaksi sama sekali. Xiao Qi bertanya, apakah karena iblis roh telah melihat iblis darah dan iblis monolitik telah menjadi tren umum, dan Kaisar Iblis telah memenangkan hati orang-orang dan merasa sulit untuk mengubah situasi ini, jadi mereka memilih untuk melakukannya. Menyerah. Petik 2. Tidak terlalu mungkin. King Haoran menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu, untuk waktu yang lama setelah malapetaka kuno, selalu ada perselisihan di dalam iblis. Tetapi tidak peduli berapa banyak perselisihan yang terjadi di dalam iblis, roh iblis tidak berpartisipasi dalam skala besar. Dengan kata lain, jiwa kekuatan iblis tidak banyak menderita. Sampai sekarang, roh iblis dikatakan yang terkuat di antara iblis, tetapi seberapa kuat mereka, saya tidak tahu, hanya mengetahui detailnya jauh dari imajinasi kita. Mereka tidak akan dengan mudah menyerah pada keluarga iblis darahku. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata King Haoran, Zenni tiba-tiba merasa sedikit kedinginan di hatinya, dan berkata, jika demikian, pasti ada sesuatu yang tak terkatakan tentang sifat anomali roh dan keluarga roh. Saya pikir itu tidak lebih dari 2 situasi. Petik 2. Ini tentang persatuan iblis. King Haoran bertanya dengan marah, 2 yang mana? Petik 2. Zenni memikirkannya lagi, dan berkata, 1. Itu adalah iblis hantu yang diam-diam merencanakan tindakan melawan iblis darah. Tetapi tindakannya terlalu rahasia, dan Kaisar Iblis belum dapat mendeteksi mereka. Jika ini masalahnya, tidak apa-apa, tetapi jika ini kasus kedua, Kaisar Iblis dan kita harus ekstra hati-hati. Petik 2. Apa situasinya? Petik 2. Melihat Zenni berbicara begitu serius, Xiao Yan bertanya dengan gugup. Zenni mengerutkan kening, dan berkata, saya khawatir, iblis roh sangat acuh tak acuh. Karena mereka memiliki kartu hall yang kuat di tangan mereka, sangat kuat dan kuat. Begitu kuat sehingga mereka cukup percaya diri untuk melawan iblis darah dan diri mereka sendiri. Banyak pasukan setan bergabung. Petik 2. Apakah ini tidak mungkin? Petik 2. Semua orang tidak yakin dengan kekhawatiran Zenni. Jika ini benar, saya khawatir ini bukan hanya masalah terpadu di dalam klan iblis, tetapi pola seluruh benua juga akan berubah. Xiao Yan bertanya dengan bingung, jika iblis roh benar-benar memiliki kekuatan ini, saya khawatir mereka sudah mulai bekerja melawan iblis darah. Bagaimana mereka bisa membiarkan iblis darah menjadi lebih kuat dan memasuki istana iblis? Petik 2. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Zenni tersenyum, alisnya sedikit khawatir. Nyatanya, Zenni sendiri merasa kemungkinan ini sangat kecil, namun entah kenapa, indera keenam wanita masih membuatnya merasa tidak nyaman. Dia khawatir, saya punya firasat, iblis darah dan iblis roh akan ada di masa depan. Ada kemungkinan besar perang besar akan pecah. Petik 2. Pengingat, Jenny membunyikan panggilan untuk membangunkan saya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, King Haoran terus-menerus mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarinya, dan dia kehilangan akal. Ini tentang dominasi King Haoran dan keselamatan Xiao Fu sendiri. Mata Xiao Yan menjadi dingin, dan dia mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Li Shaolong.
Saolong, itu semua inti sihir bintang 5. Bawa ke mereka yang ada di tim utama diserap. Memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Juga, ketika Lang Tian keluar, Anda akan memberitahu Lang Tian bahwa semua buah campuran akan dibuat menjadi pil, dan berikan 100 kepada kakak laki-laki. Dan kemudian ke Zenni. Anda akan menyiapkan lelang keterampilan bertarung lainnya sesegera mungkin. Saya ingin membeli kumpulan keterampilan bertarung tingkat lanjut untuk tim utama. Selain itu, wormhole yang menghubungkan Xiao Mansion dan Mo Huang Mansion akan diperluas dalam skala yang mampu mentransmisikan 100 orang sekaligus. Petik 2. Zenni mengangguk, mengerti. Yakinlah, saya akan mengaturnya. Petik 2. Ya, saya harus mengajukan pertanyaan. Luo Saolong sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap kerumunan dan wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Petik 2. Belum pernah melihat Le Saolong terlihat seperti ini. Semua orang sedikit malu. Setelah mengerang beberapa saat, Le Saolong perlahan berkata, tim utama yang akan mengambil Zixin dan dalam skala besar dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan Xiao Fu. Bagaimana mengendalikan kekuatan ini adalah masalah pertama yang harus segera kita selesaikan. Kesetiaan saja sama sekali tidak mungkin. Kita harus memikirkan solusi yang sangat mudah. Petik 2. Begitu Le Saolong mengatakan ini, kulit semua orang segera menjadi bermartabat. Seperti yang dikatakan Le Saolong, masalah ini sangat penting. Setelah sedikit hening, Xiao Yan berkata kepada Le Saolong, Saolong, karena Anda memikirkan masalah ini, saya pikir Anda pasti sudah memikirkannya. Mari kita bicara dan mari kita dengarkan. Petik 2. Le Saolong tersenyum dan mengangguk dan berkata, Saolong merasa bahwa cara yang paling langsung dan efektif adalah mengendalikan sewa darah. Melihat semua orang mengangguk setuju, Le Saolong mengungkapkan kesusahannya. Pertanyaannya adalah kepemilikan akta darah. Petik 1. Xiao Yan sedikit bingung dengan arti Le Saolong. Bukankah selalu kalian berlima yang membawa darah tim ke tangan semua orang? Apakah ini masalah? Petik 2. Le Saolong memandang Xiao Zhan dan 4 lainnya dan mengangguk. Su Saolong memberanikan diri, dan Saolong merasa bahwa ini adalah langkah yang buruk. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening pada Le Saolong. Kenapa? Petik 2. Le Saolong ragu-ragu, dan Shen berkata, Xiao Sao. Tidak banyak orang di tim utama pada awalnya, tetapi sekarang berbeda. Ada total 1.500 orang, dan ada 300 orang di setiap tim. 300 pejuang bintang 5, kekuatan yang sangat kuat. Begitu kuat sehingga siapapun dapat terkesan, jika, seperti di masa lalu, kendali absolut dari kekuatan ini ditempatkan pada kami berlima. Tekanan pada kami berlima akan terlalu besar. Selain itu, kami berlima pasti akan mengalami kecelakaan di masa depan ekspedisi selatan dan perang utara. Begitu kecelakaan terjadi, 300 elit di bawahnya akan mati bersama. Oleh karena itu, saya mohon Xiao Sao dan pemilik akta darah tolong pilih kandidat lain. Petik 2. Kata-kata Saolong membuat penonton bermeditasi. Memang, selain dari kemungkinan pengkhianatan yang kecil, jika salah satu dari 5 Le Saolong, Xiao Zhan, Nan Erming,
Storm dan Purple Shadow mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju pertumbuhan. 300 elitnya akan menjadi pemakaman. Betapa sulitnya apakah jalan untuk melawan Kaisar? Siapa yang berani menjamin bahwa kecelakaan seperti itu tidak akan terjadi? Bagi Xiao Fu, pukulan itu terlalu hebat. Xiao Zhan, Nan Erming, Storm dan Ziying saling memandang dan berdiri bersama. Tolong Xiao Shao untuk mengambil kembali hidupnya. Petik 2. Melihat Xiao Yan masih ragu-ragu, Zhen Ni mengangguk setuju. Masalah ini benar-benar perlu dipertimbangkan kembali. Petik 2. Ini tentang garis hidup Xiao Mansion. Xiao Yan tidak lagi bersikeras. Dia perlahan menghembuskan napas dan bertanya, "Menurut Anda siapa orang terbaik untuk mengendalikan perbuatan darah itu?" Petik 2. Xiao Zhan benar berkata, "Tentu saja Xiao Shao kamu. Anda adalah tuan rumah Xiao." Petik 2. Saya. Di tengah persetujuan semua orang, Xiao Yan sedikit ragu dan segera melambaikan tangannya dengan tegas. "Harus. Dibandingkan denganmu, akta darah membuatku lebih berbahaya." Melihat perlahan ke sekeliling, wajah Xiao Yan sangat serius. "Roh iblis dan liga bayangan menatapku. Keamanan tim, aku tidak bisa mengambil risiko ini." Saat kata-kata itu jatuh, semua orang diam. Meskipun Xiao Yan populer, tetapi seperti yang dikatakan Xiao Yan, situasinya penuh dengan terlalu banyak variabel. Dan masalah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Jika Xiao Shao berkata demikian, mata Le Shaolong beralih dari satu ke yang lain. Dan dia akhirnya tetap pada Zhen Ni dan Xiao Qi. "Saya pikir hanya Nona dan Xiao Qi yang paling cocok." Xiao Qi adalah ibu utama dari Xiao Fu, dan dianggap biasa bahwa Xiao Shao bertanggung jawab atas perbuatan darah. Dan identitas wanita muda itu adalah wanita yang dikutuk, dan yang paling penting, dia juga salah satu orang yang paling dipercaya oleh Xiao Shao. Petik 2. Analisis Le Shaolong mencerahkan mata semua orang. Tapi siapa Xiao Qi dan Zhen Ni yang paling cocok? Status ibu mertua Xiao Qi saat ini paling cocok, tetapi keamanannya jauh dari meyakinkan. Keamanan Zhen Ni meyakinkan, tetapi identitas Xiao Qi ada di sini. Zhen Ni bertanggung jawab atas darah tim utama. Jika Anda setuju, itu pasti akan memberi orang perasaan tamu yang luar biasa. Semua orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Xiao Yan mengerutkan kening lagi, dan mata Wei Yan penuh dengan rasa malu. "Apakah kamu harus memikirkannya, saudari Xiao Qi?" "Tentu saja." Melihat rasa malu semua orang, Zhen Ni tersenyum sedikit. Saudari Xiao Qi pada dasarnya tinggal di rumah Xiao untuk membantu Shaolong mengurus pekerjaan rumahnya. Tidak ada masalah dengan keselamatannya di kota Jucheng. Petik 2. Tidak. Xiao Qi melambaikan tangannya lagi dan lagi. Di Xiao Mansion, Sister Zhen Ni jauh di atas saya dalam hal prestise dan kemampuan dalam semua aspek. Sister Zhen Ni adalah kandidat yang paling cocok. Saudari Zhen Ni, jangan berhenti. Petik 2. Zhen Ni menggelengkan kepalanya. "Tidak. Kamu adalah ibu utama Xiao Fu. Tentu saja, darah tim utama harus diberikan kepada Anda." Petik 2. Xiao Qi melirik Xiao Yan, dan kemudian dengan tajam berkata, "Jika orang lain mengatakan ini, itu masuk akal, tetapi saudari Zhen Ni, Anda tidak boleh mengatakan itu."
Apakah Xiao Fu satu-satunya ibu yang gagal? Petik 2. Zenni tentu tahu bahwa kata-kata Xiao Qi bukan tentang King Muer tetapi miliknya. Dan dia sangat malu sehingga wajahnya memerah dan tidak bisa mengucapkan kalimat pertama. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Qi, Xiao Yan tidak bisa menahan goyangan di dalam hatinya. Sedikit mawar manis dan penuh harap di dadanya. Dia memandang King Haoran dan bertanya, "Kakak, lihat." King Haoran memiringkan kepalanya dengan penyesalan dan tertawa, "Saudaraku, aku tidak dapat membantumu. Kamu harus mengambil ide ini sendiri." Petik 2. Xiao Yan mendengar pencerahan. Memang, hubungan Muer dengan dirinya sendiri kini telah diselesaikan oleh leluhur Xiao Yao dan King Haoran. Dengan kata lain, Muer adalah ibu tiri dari Xiao Fu. Dan King Hao tidak dapat memberikan saran apapun. King Haoran kemudian menyarankan, "Anda bertanya pada patriark tua." Petik 2. Setelah mendengar King Haoran meminta Xiao Yan untuk bertanya pada dirinya sendiri, Xiao Yao tersenyum, menatap Xiao Qi dan Zenni, dan Shen Yingjian menyarankan, "Xiao Yan, saya pikir bukan hanya orang yang bertanggung jawab atas darah tim utama harus dapat diandalkan. Identitas cukup dan aman, tetapi juga membutuhkan prestise." Wanita muda itu selalu menjadi direktur rumah Xiao Fu. Semua orang melayaninya. Dia lebih cocok daripada Kir. Petik 2. Zenni buru-buru mengundurkan diri. Saya baru ingat bahwa akta darah saya dengan Xiao Shao dan Xiao Shao tidak cocok. Dan saya bahkan lebih tidak pantas. Petik 2. Mengapa Anda melupakan ini? Xiao Yao menatap Xiao Yan dengan ragu. Mungkin orang lain tidak mengerti pikiran lain Xiao Yao. Tapi bagaimana King Haoran tidak mengerti? Jelas, Xiao Yao ingin menghilangkan rintangan antara Xiao Yan dan Zenni melalui insiden ini. Jika Xiao Yan ingin menjadi pasangan dengan Zenni, ayah Zenni akan menjadi penghalang terbesar. Sebagai seorang kaisar, bagaimana Zhen Zongfu dapat dengan mudah menikahkan putrinya dengan kepala keluarga afiliasinya? Tetapi jika Zenni bertanggung jawab atas darah tim utama rumah Xiao, itu akan berbeda. Jika Zenni menikah dengan Xiao Yan, meskipun kekuatan ini bukan milik keluarga Zhen, setidaknya itu akan sangat membantu keluarga Zhen. Faktanya, King Haoran juga cenderung ke Zenni, karena Zenni memang yang paling cocok. Dia mengangguk sedikit ke Xiao Yan. Xiao Yan memiliki keputusan di dalam hatinya. Dia berdeham dan berkata kepada semua orang, kata-kata leluhur masuk akal. Bukan hanya Zenni yang paling aman, pamornya di rumah Xiao juga cukup tinggi. Apalagi kepercayaan dan kepercayaan. Kemudian, sebelum Zenni kembali ke semangatnya, cahaya darah meledak dari alisnya. Dan dia mengembalikan akta darah Zenni ke Zenni. Dan segera berkata kepada Zenni yang ditangkap, "Dapatkah saya bersaing dibandingkan dengan akta darah ini? Akta darah dari tim utama yang bertanggung jawab atas Xiao Fu lebih penting." Lihat apa yang ingin dikatakan Zenni, sembur. Menurutmu apakah kita masih membutuhkan perbuatan darah? Petik 2. Kalimat ini, menurutmu apakah kita masih membutuhkan akta darah? Membuat tubuh Zenni lembut, pikirannya menggemakan kata-kata yang dikatakan Xiao Yan kepadanya ketika dia pertama kali mendirikan rumah Xiao, "Aku menginginkanmu." Meskipun kalimat "aku ingin kamu"
bukan karena dia menyentuhnya, tetapi karena kalimat itu. Aku menginginkanmu, dia rela menyerahkan segalanya untuk mengikutinya. Dan sekarang, kalimat ini, apakah menurutmu kita masih membutuhkan perbuatan darah? Mungkin itu tidak berarti dia tidak bisa menolak, tetapi dia mendengarnya, itu artinya. Ya, jika ada rusa kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Menabraknya benar-benar lemah, menabraknya panas, menabraknya sedikit pusing. Dia berbisik di dalam hatinya, musuh, kamu sangat bodoh. Kamu sangat tidak nyaman, tapi mengapa setiap kali Anda mengatakan sesuatu yang serius memukul hati saya? Saudari Zenny, apa yang terjadi denganmu? Petik 2.